فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ini Ibnu Jarad. Mau punya kitabnya enggak? Enggak mau. Bareng-bareng aja. Oh, belum mau rutin, Pak. Ini belum besok libur jadi ikut. Oh, gitu. Kalau enggak libur biasanya enggak boleh ikut. Kalau mau rutin tak kasih. Kitabnya yang riset masih ada kalau mau. Kalau enggak mau ya udah. Oke. Insya Allah nanti bisa kalau misalnya dimotivasiin dari kecil menjadi Syekhul Islam nanti. Baik, kita lanjutkan insyaallah halaman 18. Permasalahan di sini mulai dari kalimat wa qad makathan nabi ya. Kita baca paragraf per paragraf. Qala Syekh Shalih rahimahullah wa qad makathan nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sanatin ba'da al-bi'tsah yad'u an-nas ila tashih al-aqidah bi'ibadatillahi wahdihi wa tarki ibadatil asnam atau bi'ibadatillahi wahdahu boleh qabla an ya'mura bis salati waz zakati was shawmi wal hajji wal jihad wa tarkil muharramati minar riba waz zina wal khamr wal maisir. Baik, tafadhal dibaca. Nabi SAW hidup di Makkah selama 13 tahun sesudah beliau diutus sebagai Rasul, di mana beliau mengajak manusia kepada akidah yang sahih, menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Sebelum beliau memerintahkan solat, zakat, puasa, haji dan jihad, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti zina, judi dan khamar. Baik. Waqad makathan Nabi SAW. Nabi SAW telah bertempat di Makkah setelah bi'tsah ya, 13 tahun. Setelah diutus, resmi diutus 13 tahun di Makkah. Apa yang beliau lakukan? Yad'un nasa ila tashihil aqidah. Menyeru manusia untuk mentashih akidah mereka. Kondisi ketika itu ya kondisi kuburiyun dan kondisi orang-orang yang berhala iyun gitu kan, menyembah berhala dan seterusnya. Kondisi yang kacau secara akidah dan secara moral juga kacau. Jadi memang kondisi sosialnya memang benar-benar kacau gitu. Ya. Tapi karena masih ada sisi manusianya, mereka masih hidup satu sama lain. Ya. Nah, yang paling pertama yang Rasulullah SAW lakukan dan diperintahkan adalah tashih al-aqidah. Gimana cara ibadah akidahnya dulu. Nah, untuk apa dengan cara apa bi'ibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Yaitu di sini ikhlas. Ikhlas wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan ibadah asnam. Jadi ibadatullahi wahdah amar ma'ruf, tarku ibadatil asnam nahyanil munkar gitu. Jadi jangan amar ma'rufnya doang gitu kan. Nah, dai yang amar ma'ruf doang biasanya cari perhatian. Ya, dai yang cuma amar ma'ruf saja biasanya dai-dai yang cari perhatian. Takut kalau ngomong kebid'ahan, takut kalau ngomong ini. Amar ma'ruf aja gitu kan. Karena sesuai selera pasar kok amar ma'ruf itu. Ya. Taib qabla an ya'mura bis shalah, sebelum memerintahkan salat, sebelum memerintahkan zakat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum jihad, dan sebelum tarkil muharramat. Iya. Afwan di sini. Iya benar, sebelum tarkil muharramat. Jadi waw di sini ataf
setelah ayyamura bis shalah. Jadi sebelum juga menyeru untuk meninggalkan muharramat. Kalau di sini wa tarkil muharramat, di tarki kenapa nyambung ke bis shalah. Jadi qabla an ya'mura bis salati wa tarkil muharramat. Minar riba, sebelum Rasulullah menyuruh untuk meninggalkan hal-hal yang haram seperti riba, ya rahmukallah, seperti zina, seperti khamar, seperti maisir. Tapi ya memang itu begini, sahih benar, akidah memang yang harus ditanamkan dulu. Ketika itu Rasulullah dibuktikan akidah dulu, benar. Tetapi memang tentu Rasulullah memulai dengan akidah karena memang belum diperintahkan oleh Allah untuk langsung semuanya, belum. Riba langsung dari awal belum. Jadi mutadarrija, pelan-pelan dulu. Gitu. Pelan-pelan dulu. Tapi dan pelan-pelannya itu akidah dulu. Di kesempatan yang bisa insyaallah baru sholat dan seterusnya. Nah, jadi tidak boleh kita sekarang kalau ada orang ustaz misalnya ceramah kajian ngisi tentang keburukan riba, kemudian kita bantah, ustaz sekarang itu dakwah tauhid dulu. Kenapa antum langsung ngomong riba? Lihat Rasulullah dulu dakwah tauhid dulu. Ini pemikiran salah juga gitu loh. Jadi bukan berarti karena dakwah tauhid duluan berarti semua ustaz itu harus ngomong tauhid dulu, nggak boleh ngomong fikih atau apa tentang haram, nggak, bukan gitu cara. Iya. Jadi benar tauhid dulu benar, sahih. Maksudnya tauhid diutamakan, namun jangan tinggalkan materi-materi lain karena itu juga sekarang penting. Apalagi kehidupan sekarang yang bergulirnya itu cepat daripada kayak zaman dulu. Ya. Ada beberapa orang, ini sebagaimana di dalam kajian Ustaz Arfin Badri, ya di salah satu kajian tentang ekonomi syariah. Sebagian orang ngaji bahkan menggugat, ngapain kita ngomongin tentang fikih muamalah, tentang perdagangan, hukumnya ini, hukum itu tentang perdagangan, ngapain? Bukankah kita seharusnya betulin tauhidnya dulu, maka nanti insya Allah bakal benar dagangnya. Nah ini syubhat ini jadinya pertanyaan seperti ini, karena ada yang namanya teori tauhid ya untuk semua amalan, dan ada teori aplikasi fikihnya. Gak bisa mentang-mentang antum udah bertauhid kemudian antum ibadah muamalah itu ngasal gitu aja karena saya sudah bertauhid. Nah ini salah ini. Justru ini merupakan kegagalan faham seseorang karena ilmu. Nah, itulah ketika tidak punya peta tentang ilmu, dia bingung. Dan dikira tauhid itu kalau sudah belajar tauhid telah mensolving segala-galanya. Oh belum. Harus belajar tentang fikih juga. Ya. Gimana cara dagang? Maksudnya bukan cara dagang. Kalau cara dagang itu uruf tradisi. Enggak, gimana hukum ini dalam perdagangan, hukum itu dalam perdagangan, seolah-olah tidak layak untuk dipelajari. Ya. Jadi ini banyak yang salah paham. Dan juga permasalahan tentang tauhid itu tidak mesti dengan kajian formal kitab tentang tauhid. Kadang atau bisa jadi malah diselipin di permasalahan akidah, ada permasalahan misalnya fikih bisa diselipin. Terutama dalam kajian-kajian tafsir. Yang selama ini kita bahas di tafsir misalnya An-Naba, An-Nazi'at, Al-Abasa, kemudian At-Takwir, kemudian Al-Infitar. Enggak ada satupun dari surat itu yang enggak ada tauhidnya, enggak ada tauhidnya. Enggak ada, semuanya bertauhid, semuanya tentang tauhid. Iya. Tentang akidah semuanya. Jadi salah kalau misalnya ada orang ada majelis tafsir. Kemudian kita tuh yang penting tauhid dulu pertama, jangan tafsir dulu. Ini salah pikiran kayak gini nih. Ini salah dan jahil murakkab ini namanya. Atau imma dia nggak tahu tafsir itu apa, nggak tahu Al-Quran itu isinya apa, atau imma memang dia nggak suka sama pematerinya. Iya. Pernah di suatu kampus, Anda ngajar kitab Fawaidul Fawaid. Ya. Ada seorang lulusan kampus tersebut
yang hasid. Ya, memang udah lama hasad itu. Kalau penghasut itu paling mudah menyerukan hasutannya itu ke perempuan, memang ke akhwat paling mudah itu untuk memprovokasi. Tapi ke ikhwan, kadang ikhwan itu lebih rasional dia. Nah, ada seorang di antara murid itu, mahasiswa, dinasihati sama hasid ini, semoga Allah ampuni dia. Ya akhi, antum itu dia hasidin dengan cara yang halus. Ya akhi, antum itu kan ikut kajian kita juga yang faid. Antum itu baiknya kajian tuh jangan sembarangan. Antum baiknya kajian tuh mulailah kajian tentang tauhid. Jangan tentang yang macam-macam lainnya. Tentang tauhid aja dulu. Gitu. Ya maksudnya ketahuan, maksudnya jangan ikut kajiannya faid itu. Ini jadi anak di kampusnya ngaji rutin dan dia lulusan kampus itu, cuman nggak suka dengan kita, gitu. Maksudnya dengan anak pribadi. Terus pas dapat kabar seperti itu dari anak ini, melaporkan itu mas itu tuh, oh dia yang udah lama nggak suka sama kita. Ngomong kayak gitu supaya teman-teman ini pengajian jauh dari kajian kita. Ini menunjukkan apa? Nggak tahu isi kitab faid. Justru yang di kitab faid yang bab pertamanya sekian puluh halaman itu tentang tauhid, dan itu yang kita bahas tentang tauhid. Ini menunjukkan dia itu berusaha menjegal dan dia nggak tahu apa yang dia jegal dan seterusnya. Hanya sebab apa? Hasad. Nah, jadi tauhid itu bisa diselipkan di kajian-kajian. Ya. Nah, saya kajian tafsir, kajian syarah hadis, arba'in nawawi, banyak tentang tauhid gitu. Ya. Baik. Itu sudah yang paragraf pertama ya. Baik, kita baca paragraf berikutnya. Wa hadza ma yadulluna dalalatan wadihatan ala khata'i ba'dil jama'atil mu'asirati allati tantami lid-da'wah wa hiya la tahtam bil 'aqidah wa innama turakkizu ala umurin janibiyatin akhlaqiyatin wa sulukiyyah wa hiya tara katsiran minan nasi yumarisuna asy-syirka al-akbara hawla al-adrihati المبنية على القبور في بعض ديار الإسلام ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه لا في كلمة ولا في محاضرة ولا في مؤلف إلا قليلا بل قد يكون بين صفوف تلك الجماعات من يمارس الشرك والتصوف المنحرف ولا ينهونه ولا ينبهونه مع أن البداءة بدعوة هؤلاء مع أن البداءة بدعوة هؤلاء وإصلاح عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة أو ملاحدة والكفار المصرحين بكفرهم لأن الملاحدة والكفار مصرحون بكفرهم ومقرون أن ما هم عليه مخالف لما جاءت به الرسل أما أولئك القبوريون والمتصوفة المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون وأن ما هم عليه هو الإسلام فيغترون ويغرون غيرهم. Baik, dibaca panjang. Ini membuktikan secara jelas kesalahan sebagian jemaah di zaman ini yang bekerja di lahan dakwah, tetapi tidak memperhatikan akidah. Sebaliknya, mereka hanya fokus kepada sisi-sisi akhlak dan perilaku. Padahal mereka menyaksikan masyarakat dalam jumlah yang banyak mempraktikkan syirik besar di sekitar bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan di sebagian negeri Islam. Tetapi jemaah-jemaah tersebut tidak mengingkarinya dan tidak mencegahnya, tidak melalui ucapan langsung atau melalui khutbah dan ceramah, dan tidak juga melalui tulisan dalam buku kecuali hanya sedikit.
Terus Bahkan tidak tertutup kemungkinan di antara mereka yang terlibat di dalam jemaah-jemaah tersebut ikut berpartisipasi mempraktikkan syirik dan tasawuf yang menyimpang. Mereka sama sekali tidak memperingatkan dan tidak melarang. Padahal mendakwahi mereka dengan memperbaiki akidah mereka adalah lebih patut daripada mendakwahi orang-orang ateis kafir yang mengumumkan kekafiran mereka. Karena orang-orang ateis lagi kafir itu mengakui kekafiran mereka, menyadari bahwa apa yang mereka pegang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Adapun orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang sufi yang menyimpang, mereka mengira diri mereka adalah orang-orang Islam dan bahwa apa yang mereka lakukan adalah ajaran Islam, padahal bukan. Mereka tertipu dan menipu orang lain. di sini ada penerjemahan yang perlu kita kritisi sedikit. Dikatakan wa hadza ma yadulluna dalalatan wadihatan ala khata'i ba'd al-jama'at al-mu'asirati allati tantami lid-da'wah wa hiya la tahtam bil aqidah. Dan ini ma yadulluna, apa yang menjadi dalil yang menunjukkan kepada kita, dalalah wadihah, suatu petunjuk yang jelas atas apa? Ala khata'i ba'd al-jama'at, kesalahan sebagian kelompok, ya. Ini di jama'nya, yaitu jemaat, sebagian kelompok-kelompok al-mu'asirah yang kontemporer sekarang, allati tantami lid-da'wah, yang menisbatkan diri, ya, melabeli diri kepada dakwah. Banyak gak? Banyak sekarang organisasi, ormas dan ahzab yang berfokus dalam penyeruan terhadap ideologi Islami versi mereka. Ya. Banyak itu sekarang. Dan mereka memegang panji Islam. Maksudnya mengatasnamakan panji mereka dengan Islam. Yang seolah begitulah Islam, gitu. Walaupun ya mereka juga mengamalkan rukun Islam, benar. Tetapi ada di sini penyimpangan, pembelokan dan kesalahan yang fatal sebenarnya. Ya. Wa hiya la tahtam bil aqidah, itu. Cukup misalnya kesalahannya itu aja, la tahtam bil aqidah, tidak memperhatikan akidah, cukup itu aja kesalahannya, itu udah khalas. Udah luas sudah nanti. Konsekuensinya itu berat. Jadi kalau antum menemukan hizb atau kelompok yang tidak memperhatikan masalah akidah, maka udahlah, nggak ada harapan jamaah yang seperti itu. Ya. Kalau misalnya tugasnya hanya di masalah politik, misalnya ngomongin politik terus atau khilafah terus, khalas. Yang seperti ini nggak ada harapan sebenarnya, nggak ada harapan. Ya. Kalau kita menaruh harapan pada mereka setelah menaruh harapan pada Allah, maka insya Allah akan dikembalikan ke kelompok yang memperhatikan tauhid. Ya. Wa innama turakkizu ala umurin janibiyatin akhlaqiyah wa sulukiyah. Melainkan turakkiz, ya, memperhatikan, mentarkiz benar-benar umur, perkara-perkara janibiyah, yang dari sisi apa? Akhlaqiyah wa sulukiyah, akhlak. Ya. Nah, kelompok seperti apakah yang sangat memperhatikan akhlak tetapi tidak memperhatikan akidah? Apa? Tasawuf. Tasawuf. Dan orang yang tercampur tasawuf, atau melihat dari segi akhlak terhadap guru, itu lebih menta'zim guru daripada kita. Tetapi akhlak terhadap Allah enggak. Karena apa? Enggak memperhatikan akidah. Ya. Makanya kadang lebih mengutamakan guru. Gurunya menjadi taghutnya dia, sesembahan selain Allah. Lebih ditaati daripada Allah dan Rasulnya. Ini gara-gara apa? La tahtam bil aqidah. Gara-gara itu aja. Tidak memperhatikan akidah. Nah, kelompok jamaah ini selagi dia hanya mengandalkan atau memperhatikan
perkara akhlak. Selagi itu, hiya tara katsiran minan nas yumarisuna syirkal akbar. Kelompok ini melihat banyak dari manusia. Yumarisun, marasa yumarisu artinya melakukan dengan penuh konsistensi. Mumarasa itu mudawamah fil fi'l. Itu terus-menerus melakukan, terbiasa melakukan, rutin melakukan asyirk al-akbar. Syirik besar di mana? Haulal udrihah al-mabniyah al-qubur. Udrihah ya pusara, bangunan, ya. Bangunan kuburan. Ya. Jadi udrihah dengan kubur bedanya adalah dorih dengan kubur bedanya. Dorih ini adalah yang diangkat kuburannya, yang ada rumahnya atau ada bangunan di atasnya. Adapun kubur ya umum, semua kuburan dimana kubur qabr. Kalau misalnya kuburan tersebut hanya tanah doang, maka kalau sini qabr, makbar. Tapi kalau misalnya ditambahkan dengan apa gitu kan, lampu, terus habis itu ada tembok sedikit kecil, terus tiang, ada MP3 yasinan atau gimana gitu kan. Nah, ini udrihah, dorih namanya. Fi ba'di, ya di kampung itu udrihah. Di Jawa rumah-rumah itu ada ya, apapun namanya itu, nama-nama aneh itu. Yang penting bukan kukur ya. Nah, fi ba'di diyar Islam, di sebagian negeri-negeri Islam, diyar jamaah dari dar. Wala tunkiru dzalika. Nah, ahzab ini yaitu jamaat ini tidak mengingkari itu. Itu. Melihat fenomena itu tapi tidak mengingkari itu. Wala tanha anhu. Enggak melarang akan hal itu terhadap masyarakat, enggak. La fi kalimah, tidak di sepatah kata pun enggak melarang. Wala fi muhadarah, tidak juga di kajian-kajian mereka enggak dilarang. Wala fi muallaf, tidak juga di kitab-kitab taran mereka enggak dilarang. Illa qalila, kecuali sedikit banget. Dan ini pun enggak enakan mereka mau ngelarang. Kenapa? Karena om-om mereka, pemimpin mereka ya ngelakuin itu, jadi takut. Bahkan qad yakun, bisa jadi baina sufufi tilkal jamaat, di antara yang berkecimpung di saf-saf jamaah tersebut ada yang menyumarisus syirk, ada yang bermumarasah, mengaplikasikan selalu kesyirikan. Wa tasawuf al-munharif, dan tasawuf yang munharif. Ini munharif sifat untuk tasawuf tertentu. Jadi tasawuf itu ada beragam macam. Ya. Ada yang mungkin menyimpang namun kecil sisi penyimpangannya. Ada yang menengah karena memang kebid'ahan yang besar. Ada yang besar penyimpangannya, yaitu yang membuat seseorang pelakunya kafir. Ada tasawuf yang seperti itu. Nah, orang-orang di tengah jemaah ini ada yang ternyata pergi ke dukun, iya juga. Ikutan tarekat, iya juga. Dan mereka tidak ikut-ikutan itu bukan untuk melarang, bukan untuk mentanbih, enggak. Tapi untuk ikutan memang murni suka dengan hal itu. Ma'anna al-bada'ata bida'wati haula, ma'anna, padahal sebenarnya al-bada'ah, permulaan itu harus gimana? Mendakwahi mereka dulu nih. Jadi kita sebenarnya lebih fokus di sini kalau misalnya ngeliat umat muslimin dengan kondisi seperti ini. Ada orang kafir, ada orang Islam dengan kondisi seperti ini. Mana yang kita dahulukan? Ya orang Islamnya kita selamatkan dulu tuh dari kesyirikan seperti ini. Ya. Jangan malah fokus ke orang kufar dulu. Orang Islam dulu nih, selamatin dari penyakit-penyakit ini. Gitu. Ya, Pak? Dari segi apa maksudnya? Oh iya. Ya karena merasa benar. Berani mati. Selain karena merasa benar, karena disitulah dapurnya. Iya, jadi susah kalau misalnya orang udah dikritik tapi asap dapurnya mengepul di situ, susah dikritik. Iya, mikirnya gitu, mati. Mikirnya, ya, gitulah pokoknya. Dunia. Sebenarnya kita sekarang juga nggak main ngepul-ngepul asap dapur, pakai gas soalnya, jadi beda. Jadi ya itulah di situ kompor gasnya lah gitu ya. Nah,
Padahal seharusnya yang dimulai adalah mendakwahi orang-orang kayak mereka ini. Ya. Wa islahi aqidatihim dan membenar atau memperbaiki akidah mereka aula, lebih didahulukan, diutamakan daripada mendakwahi malahidah, jama' dari mulhid, yaitu orang-orang ateis. Ini malahidah ini jelas kafir. Tapi maksud isi kan kalau kita lihat di aslinya, kitab aslinya, min da'watil malahidati wal kuffaril musarrihina bi kufrihim. Itu dua golongan beda loh. Malahidah itu ada sendiri, al kuffar wal musarrihina bi kufrihim ada sendiri. Jadi terjemahan tadi itu kurang tepat. Orang-orang ateis yang kafir, iya, bukan. Maksudnya adalah orang-orang ateis dan orang-orang kafir yang musarrihina bi kufrihim. Apa arti musarrihin bi kufrihim? Yang apa nih? Menambahkan, mengumumkan, menyiarkan, mengakui, terus terang dengan kekufuran mereka. Jadi ada dua macam. Ateis, kok ateis karena memang nggak punya Tuhan. Orang-orang kafir yang dimaksudnya wal kuffari musarrihina bi kufrihim, orang kafir yang musarrihin, benar-benar kufur, apa terang-terangan gitu loh, menampakkan kekufurannya, benar-benar memang di kafir, ada salibnya jelas gitu kan. Kalau antum nih misalnya ngelihat ada orang kafir pakai salib di sini, terus antum melihat ada orang muslim nih, antum tahu muslim ini dia pakai kaos metal, terus di sini ada pentagram, atau ada bukan pentagram salib terbalik, ada lambang satanis, kambing misalnya, apa bintang terus ada kambingnya. Mana yang lebih dahulu antum nasihati? Ya orang yang muslim inilah. Mas, sampean kan muslim, lah ini kan lambang satanisme, ya jangan dipakai lah ya gitu kan. Nah itu yang lebih dahulu daripada antum bilang kalau ini lihat antum kan ini ada salibnya loh, ini nggak bagus, ini syirik, nggak boleh, ini kafir, ini nggak boleh. Lah orang itu bakal bilang, antum nggak ngeliat samping ana? Samping ana tuh pakai baju satanisme loh. Dia muslim, kenapa antum nggak nasihatin dia dulu? Selamatin dulu golongan antum, gitu. Karena jawabannya dari ana. Enggak, itu permisalan aja. Permisalan kayak gitu. Jadi mengarahkan akidah orang-orang muslim yang sedang tersesat itu lebih didahulukan daripada kita mencomot orang kafir untuk kita nasihati menuju Islam. Li'anna al-malahidata wal kuffara musarrihuna bi kufrihim, karena orang-orang ateis dan orang-orang kafir itu mereka menzahirkan, menampakkan kekufuran mereka. Udah jelas, oh ini orang kafir, ini jelas. Wa muqirruna anna ma hum alaihi mukhalifun lima ja'at bihi rusul, dan mereka muqirrun, mereka itu mengikrarkan, mereka mengatakan langsung bahwasanya mahum alaihi, apa yang mereka berada di atasnya dari agama itu memang mukhalifun lima ja'at bihi rusul, menyelisih apa yang dikatakan oleh para rasul, yang datang dari para rasul. Memang dikira orang-orang Kristen mengakui ini rasul, kitab mereka sesuai dengan ini? Enggak juga, malah mereka enggak tahu kitab mereka isinya apa aja, ya kan? Dan mereka juga tahu bahwasanya apa yang ada pada mereka menyelisihi apa yang ada pada Nabi Muhammad. Amma ulaikal kuburiyun, adapun mereka ini orang-orang kuburiyun, wal mutasawwifatul munharifun, dan orang-orang yang bertasawuf sampai tingkat yang menyelisihi syariat Islam, mereka ini yadhunnuna annahum muslimun, mereka mengira mereka adalah orang-orang muslim. Mungkin ini kalimat agak menohok ya, tetapi memang asalnya kita enggak memaksudkan di sini berarti setiap orang yang suka berbuat bid'ah di kuburan berarti dia kafir, bukan itu maksudnya. Tapi zahirnya penampakan menyembah kubur itu adalah penampakan kekufuran, bukan penampakan muslimun. Gitu maksudnya. Jadi bukan berarti mengkafirkan semua mereka, karena itu perlu masalah lain lagi. Wa anna ma hum alaihi wal Islam, dan mereka yadhunnuna, pertama yadhunnuna annahum muslimun, mereka mengira mereka adalah muslim padahal mereka telah keluar dari Islam karena ritual syirik akbar mereka.
Wa anna ma hum alaihi wal Islam, dan mereka menyangka bahwasanya apa yang ada pada mereka ini sekarang adalah Islam itu sendiri. Fayaghtaruna, sehingga mereka pun terperdaya, tertipu, wa yaghurruna ghairahum, dan mereka pun menipu selain mereka. Ya gitu. Jadi kita dahulukan orang-orang kita dulu. Sebagaimana didahulukan orang keluarganya dulu. Iya. Baik, kita cukup sampai situ aja insyaallah. Kita lanjutkan pada hari Selasa pekan depan. Wallahu jalla wa ala amrana bil bada'ati bil kufaril aqrabin insyaallah taala. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bisa tolong Pak Jarod tolong airnya Pak.